Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 PBU R001 dengan anggota sebagai berikut. Arswenda Jameci Irawan NIM 20, Holil Oktialdi NIM 21, Yuhana NIM 23, saya sendiri M. Fajal Alfarizi NIM 24, Ade Bonita Simanjuntak NIM 25, Fakultas Sains Teknologi, Prodi Sistem Informasi 2019, Universitas Jambi. Kami akan mempresentasikan mengenai Generic Programming Collection. Langsung saja kami mulai slide pertama yang akan dibacakan atau dipresentasikan oleh saya sendiri. Apa sih itu Generic Programming? Generic Programming atau bisa disebut juga dengan Types to be Specified Later ialah sebuah konsep pemrograman yang dimana memungkinkan si pembuat kelas atau programmer untuk menunda dalam memberikan tipe data dalam sebuah atribut dan metode. Nantinya, kelas yang telah dibuat akan bisa dipakai untuk tipe data yang berbeda-beda. Dengan adanya generic programming, kita akan mendapatkan desain kelas yang efisien ketimbang tidak menggunakan generic programming. Generic programming dapat diimplementasikan ke dalam dua konsep. Pertama, konsep tipe objek, dan kedua, konsep tag generic. Oke, pertama saya akan membahas konsep tipe objek, tapi kita harus tahu dulu apa sih objek itu. Objek merupakan kelas default pada Java dan bisa digunakan sebagai tipe dari atribut dan metode yang spesifik. Kelas objek dapat dideklar kembali menjadi kelas lain pada Java. Setiap tipe data itu terdeskripsi ke dalam suatu kelas. Dan base dari konsep ini ialah atribut dan metode dideklar memakai tipe objek. Lalu, jika terdapat objek yang nantinya ingin menggunakan atribut dan metode di kelas tersebut, objek itu pun dideklar kelas tipe data yang diperlukan. Tipe objek dapat define dengan kelas tipe data. Contohnya, integer, string, double, ataupun kelas lain. Namun, tipe ini tidak dapat define dengan instance dari kelas tipe data. Kelemahan konsep ini ialah kita dapat menginsert nilai yang sembarang, namun memiliki tipe data yang berbeda, dan nilai tersebut dapat di-replace dengan nilai lain dengan tipe data yang berbeda. Objek dari kelas ini tidak spesifik dalam mengenal suatu jenis data, sehingga developer bingung dalam penggunaan konsep tipe objek ini. Konsep tag generic adalah solusi untuk mengatasi kelemahan konsep ini. Oke, sehabis ini saya akan mencontohkan bagaimana generic programming menggunakan konsep tipe objek. Selanjutnya saya akan mencontohkan bagaimana generic programming menggunakan konsep tipe objek. Jadi di sini saya akan membuat program berupa program menampilkan nilai atau pengembalian nilai dengan menggunakan metode setter, getter, dan atribut objek. Jadi akan ada dua metode, yaitu nilai tampil dan main, yaitu kelas utamanya. Oke, pertama kita akan membuat kelas nilai tampil, tapi sebelumnya kita sudah harus membuat satu folder yang isinya menampung dua kelas tadi. Saya sudah membuat foldernya saya sudah membuat foldernya bernama tugas PBU. Oke, langsung saja kita akan membuat kelas nilai tampil.
Oke, jadi di sini saya membuat kelas nilai tampil yang berisi pertama kelasnya, bagian kelas dengan izinnya public, kemudian atribut objek dengan izinnya private sesuai dengan konsep tipe objek. Jadi harus memakai atribut objek dengan nama atributnya T yang berarti type sesuai dengan generic sekarang, tapi bisa ganti yang lain sih, terserah. Kemudian dengan metode setter dan getter, di mana metode setter ini mengambil atau mengcapture nilai, kemudian getter ini menampilkan nilai. Oke, selanjutnya kita akan save. Kita akan save. Jangan lupa di folder yang tadi sudah kita buat ya. Namanya sesuaikan dengan kelas. Oke, kita save. Selanjutnya kita akan buat kelas main. Pertama, kita buat dulu kelasnya dengan tipe izinnya public ya. Oke, di main class ini berisi seperti biasa kelas main, kemudian public static void main, kemudian pembuatan objek dari kelas nilai tampil dengan nama objek yang nilai tampil dengan huruf T-nya kecil, kita bisa bedakan ya. Kalau T hurufnya besar ini berarti kelas nilai tampil yang ini, kemudian kalau nilai tampil berarti objek nilai tampil. Kemudian di sini metode setter T yang tadi kita buat di nilai tampil sesuai dengan yang tadi saya bilang berfungsi untuk memberikan nilai. Nah, jika kita memberikan nilai khusus di tipe objek ini sesuai dengan tipe apapun yang kita buat, mau integer, boolean, string, jika kita memberikan nilai itu, maka secara otomatis objeknya akan berganti dengan sesuai dengan maka kelas objeknya akan otomatis mengikuti tipe dari data yang kita berikan ke set T atau setter T ini, dan hasilnya akan ditangkap oleh getter T ini. Seperti itulah. Maka kita save di folder yang sama tadi ya, sesuaikan dengan nama kelasnya. Oke, setelah itu di main Java ini berisi seperti di main.java. Di main.java ini seperti biasa berisi kelas dengan izin public, kemudian public static void main, kemudian di sini pembuatan objek dari kelas nilai tampil dengan nama objeknya nilai tampil, kemudian nilai tampil.setT ini
berisi nilai yang ingin kita masukkan ke dalam method setter dan sesuai dengan konsep tipe objek. Apabila kita memasukkan tipe data integer, maka pada kelas objeknya akan sesuai dengan tipe data tadi. Jadi kalau integer akan menjadi integer juga kelas objeknya, kalau boolean akan menjadi boolean juga, kalau string akan menjadi string. Nah, kemudian nilai yang dimasukkan ke setter T ini akan ditangkap oleh getter T dan akan ditampilkan pada dan akan ditangkap dan nilai yang dimasukkan ke setter T ini akan ditangkap ke getter T ini. Oke, kita save dengan cara yang sama seperti tadi di folder yang sama juga. Setelah itu barulah kita mengcompile-nya di CMD. Caranya dengan mengklik tombol Windows plus R, kemudian akan muncul dialog run, terus kita pilih CMD atau kita ketik CMD, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul dialog CMD lagi. Nah, kita akan arahkan Java-nya menuju ke folder tugas PBU tadi. Caranya, kita ketikkan D. Nah, sebenarnya D ini sesuai dengan tempat kalian menyimpan folder tadi ya. Kalau misalnya di local disk D, maka D, kalau di C, C. Kemudian kita ketik enter. Kemudian kita ketikkan cd nama foldernya. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini sudah masuk ke folder tugas PBO, maka kita akan mengcompile-nya dengan mengetikkan Java nama kelasnya. Pastikan pada saat pengkompilasian. Pastikan pada saat pengcompile di CMD tidak ada error. Berarti insya Allah program yang kita ketik sudah benar. Setelah itu kita akan melihat hasil outputnya di kelas main, karena main adalah fungsi utama. Jadi kita ketikkan Java nama kelas tadi yaitu main.java. Sebenarnya bisa juga main aja, tapi di sini saya mencontohkan main.java. Kita klik enter. Maka akan muncul hasil output seperti berikut, yaitu data integer 2020, boolean true, dan string PBU. Sesuai dengan konsep tipe objek, jika kita memasukkan nilai ke setter T-nya integer, maka secara otomatis kelas objeknya akan berganti menjadi tipe integer. Begitu pula dengan boolean dan string. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Bonita Simanjuntak. Terima kasih. Selanjutnya, konsep tag generik. Yang pertama, tag ini diwakili oleh simbol E. Kita bisa mengganti huruf yang diapit oleh kedua kurung siku tersebut. Yang kedua, konsep ini mengharuskan kita memilih satu dari sekian banyak tipe kelas data ketika mendeklarasikan objek pada kelas yang mengandung tag generik. Yang ketiga, perbedaan dari konsep sebelumnya adalah pada tipe data dari atribut maupun metode harus disesuaikan dengan huruf yang diapit oleh kedua kurung tersebut. Yang keempat, contoh desain kelas dengan konsep generik yaitu kelas pertukaran nilai. Pada kelas pertukaran nilai, terdapat kotak dengan huruf E di simbol tersebut menunjukkan template parameter yang digunakan untuk menggambarkan tag generik. Berikut adalah implementasi desain kelas tersebut. Pada kelas kodingan pertukaran nilai ini, pada baris yang kedua dan sampai keempat merupakan data dari pertukaran nilai. Dan pada baris yang ke-6 sampai 8 merupakan deklarasi untuk memanggil data dari data pertama dan kedua. Pada baris yang ke-19 sampai 20
ketiga merupakan metode print untuk mencetak hasil dari tukar nilai. Dan pada baris yang ke-26 sampai 35 merupakan deklarasi untuk menampilkan pertukaran nilai dengan tipe data yaitu string. Berikut merupakan tampilan dari hasil run kelas pertukaran nilai. Dan di sini terlihat antara data yang pertama dan data yang kedua telah ditukar. Dari file tester Java tersebut dapat dilihat bahwa untuk setiap kelas tipe data terdapat satu objek yang didedikasikan untuk mewakili kelas tipe data tersebut. Objek tukar integer didedikasikan untuk mengurusi pertukaran nilai untuk kelas tipe data integer. Ditimpa menjadi integer sehingga kelas pertukaran nilai bisa digunakan untuk kelas tipe data integer. Kedua konsep baik objek maupun tag generik sama-sama bisa digunakan untuk memprogram secara generik. Akan tetapi, masing-masing mempunyai risiko tersendiri yang harus dipahami ketika kita menggunakannya. Penggunaan tag generik lebih disarankan karena pertukaran antar kelas tipe data dilakukan secara eksplisit per objek. Selanjutnya, yaitu collection. Collection adalah sebuah ad hoc class yang disediakan oleh Java atau Java Collection. Tujuannya untuk membantu pengguna bahasa Java dalam melakukan penyimpanan data atau objek serta memanipulasinya. Yang kedua, kelas ini mempermudah kita dalam operasi struktur data seperti linked list, stack, dan struktur data lain. Berikut struktur data sederhana yang dibahas pada bahasan kali ini. Yang pertama ada array list, yang kedua linked list, yang ketiga stack, yang keempat priority queue, dan yang kelima hash map. Adapun konsep yang bisa mempermudah proses transversal pada kelas collection yaitu iterator.